Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amir Rezi Ramadan, NIM 2010155 dari Program Studi Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan tugas pengantar perpajakan tentang pajak, yang dimana saya akan memulai materi tugas saya yaitu retribusi retribusi parkir di Tanjung Pinang. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam menyediakan barang dan jasa publik serta menjalankan fungsi pemerintahan lainnya. Baik, langsung saya ke materinya yang restribusi parkir Tanjung Pinang. Retribusi parkir merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah Kota Tanjung Pinang sebagai kota dengan aktivitas ekonomi dan pariwisata yang tinggi. Pengelolaan retribusi parkir menjadi sangat penting untuk menjaga ketertiban, kenyamanan, dan kelancaran lalu lintas Tanjung Pinang. Dalam materi ini, kita akan membahas berbagai aspek terkait retribusi parkir Tanjung Pinang, mulai dari dasar hukum, struktur organisasi, tarif dan mekanisme pungutan, hingga pengawasan dan evaluasi pelaksanaannya. Dasar eh, beda pajak dan retribusi parkir. Pajak parkir ada subjek pajak dan objek pajak. Kalau retribusi parkir itu ada definisi subjek pajak dan objek pajak. Kalau definisi dari pajak parkir itu yaitu pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Subjek pajak, orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor di lokasi tempat parkir atau konsumen. Objek pajak, objek pajak parkir berupa penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan seperti gedung parkir, peletakan parkir, garasi kendaraan yang memungut biaya atau bayaran, dan tempat penitipan kendaraan bermotor. Retribusi parkir yaitu ada definisi, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu. Kalau subjek pajak itu pelayanan parkir, bisa di jalan umum, orang pribadi atau badan yang menikmati layanan parkir. Sub- Subjek yang kedua yaitu khusus parkir, orang pribadi atau badan yang menikmati layanan atau usaha parkir. Kalau objek pajak itu ada dua. Yang pertama, penyediaan pelayanan parkir di jalan umum. Yang kedua, yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta. Informasi tambahan ini penyelenggaraan parkir yang dikecualikan dari pajak parkir antara lain penyelenggaraan parkir oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian penyelenggaraan tempat parkir itu kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan peraturan daerah. Baik, saya di sini akan menjelaskan dasar hukum retribusi parkir Tanjung Pinang. Peraturan daerah atau perdanya, retribusi parkir Tanjung Pinang diatur dalam peraturan daerah Kota Tanjung Pinang nomor 7 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum. Kalau peraturan wali kotanya itu sebagai peraturan pelaksana, Wali Kota Tanjung Pinang mengeluarkan Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2013 tentang petunjuk teknis pelaksanaan retribusi jasa umum. Peraturan Dinas Perhubungannya itu Nomor 01 Tahun 2014 tentang pengelolaan parkir kendaraan di Kota Tanjung Pinang. Struktur organisasi dan tata kelola retribusi parkir. Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan retribusi parkir di seluruh wilayah kota. Satuan Polisi Pamung Praja. Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP bertugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan di lokasi parkir, serta membantu petugas parkir dalam menertibkan pengguna parkir. Unit Pelaksana Teknis Daerah atau PTD. Ya, ini yaitu pengelola perparkiran Kota Tanjung Pinang bertugas melakukan pemungutan pengelolaan dan pelaporan retribusi parkir secara langsung di lapangan. Eh, di sini dapat lihat contoh ya, gambar dari
sosialisasi peraturan wali kota nomor 133 tahun 2023 tentang pengelolaan dan pemungutan distribusi pelayanan parkir. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tarif dan mekanisme pemungutan retribusi parkir. Yang pertama itu ada penetapan tarif. Tarif retribusi parkir Tanjung Pinang ditetapkan melalui peraturan daerah dengan mempertimbangkan jenis kendaraan, lama parkir, dan lokasi parkir. Yang kedua, pemungutan. Pemungutan dari parkir dilakukan oleh petugas parkir resmi yang telah ditunjuk oleh Dinas Perhubungan. Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai atau melalui aplikasi e-parkir. Penyetoran. Hasil pemungutan retribusi parkir disetor ke kas daerah secara berkala sesuai ketentuan berlaku sebagai sumber pendapatan Kota Tanjung Pinang. Objek dan subjek retribusi parkir. Yang pertama itu ada objek retribusi. Objek retribusi parkir Pinang meliputi seluruh tempat parkir yang dikelola oleh pemerintah kota, baik di jalan umum, tempat khusus parkir, maupun fasilitas parkir lainnya. Yang kedua itu subjek retribusi. Subjek retribusi parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan atau menikmati pelayanan tempat parkir yang dikelola oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang. Yang ketiga itu ada pembebasan retribusi. Kendaraan dinas, pemerintah, dan kendaraan penyandang disabilitas dikucilkan dari kewajiban membayar retribusi parkir Tanjung Pinang. Di sini saya akan menjelaskan sistem pembayaran dan pelaporan retribusi parkir. Yaitu pertama, pembayaran tunai. Pembayaran retribusi parkir dapat dilakukan secara tunai kepada petugas parkir resmi yang bertugas di lokasi. Yang kedua itu pembayaran digital. Masyarakat juga dapat melakukan pembayaran retribusi parkir melalui aplikasi e-parkir yang terintegrasi dengan sistem pembayaran digital. Yang ketiga itu pelaporan. Petugas parkir wajib melaporkan hasil pemungutan retribusi secara berkala kepada Dinas Perhubungan sebagai dasar penyetoran ke kas daerah. Yang selanjutnya pemanfaatan hasil retribusi parkir. Yang pertama itu peningkatan pelayanan parkir. Hasil retribusi parkir digunakan untuk membiayai operasional perawatan dan pengembangan fasilitas parkir Tanjung Pinang. Yang kedua pemeliharaan jalan dan trotoar. Sebagian hasil retribusi juga dialokasikan untuk perbaikan dan pemeliharaan jalan serta trotoar di sekitar area parkir. Yang ketiga, pendapatan asli daerah. Sisa hasil retribusi parkir yang telah digunakan untuk keperluan di atas. Selanjutnya disetorkan ke atas daerah sebagai pendapatan asli daerah atau PAD Kota Tanjung Pinang. Selanjutnya saya akan membahas pengawasan evaluasi pelaksanaan retribusi parkir. Pengawasan internal dilakukan oleh Dinas Perhubungan, UPTD, Pengelolaan Parkiran, dan Satuan Polisi Pamung Praja untuk memastikan kepatuhan petugas parkir dalam melaksanakan tugas. Pengawasan eksternal dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, serta Inspektorat Daerah untuk mengaudit pengelolaan retribusi parkir. Evaluasi berkala. Evaluasi dilakukan setiap tahun untuk menilai capaian target, efektivitas pemungutan, dan perbaikan program retribusi parkir. Sehingga selanjutnya saya akan menjelaskan kendala dan tantangan dalam implementasi retribusi parkir. Yang pertama itu kurangnya kesadaran masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya membayar retribusi parkir dan cenderung melanggar peraturan. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Jumlah petugas parkir yang terbatas dan tidak sebanding dengan luasnya area parkir yang harus dikelola. Yang ketiga, koordinasi antar instansi. Koordinasi yang kurang optimal antara Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan UPTD pengelolaan perparkiran dalam menjalankan tugas masing-masing. Eh, Baik, kesimpulan dari materi saya ini, retribusi parkir merupakan pendapatan yang penting bagi Kota Tanjung Pinang meskipun telah memiliki landasan hukum dan struktur organisasi yang jelas. Dalam implementasinya masih terdapat beberapa kendala, seperti yang kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya, dan koordinasi antar instansi yang belum optimal. Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan retribusi parkir, direkomendasikan adanya peningkatan sosialisasi, penambahan personel, serta perbaikan koordinasi antar instansi terkait. Dengan pengelolaan yang baik, diharapkan retribusi parkir dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Tanjung Pinang. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Untuk diskusinya sesuai apa yang telah disampaikan oleh Bapak dosen pada tanggal 1 Agustus di hari Kamis. Di situ kita akan membahas
atau diskusi tentang materi saya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.